Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-15. Selamat mendengarkan. Barangkali engkau tidak baik main sport, jawab Tuti melihat adiknya yang sesungguhnya agak letih rupanya, meskipun ia segar baru mandi. Baiklah, engkau suruh periksa badanmu kepada dokter, atau berhentikan main tenis itu. Saya tidak mau diperiksa dokter, ujar Maria. Barangkali letih saya itu, sebab saya belum lama benar main tenis. Awak belum biasa. Sambil ia mengucapkan perkataannya yang akhir itu, matanya melihat kepada buku yang di tangan Tuti. Agak ganjil nampak kepadanya, lalu diangkatnya buku itu, hendak melihat namanya. Jonder Lipde Gengeluk, dalam artian tanpa cinta tidak bahagia. Buku saya ini Tuti. Apa mimpimu sekarang telah membaca buku Karl Mahler pula? Dahulu engkau tertawakan saya membaca buku ini. Sekarang engkau sendiri membacanya, kata Maria kepada Tuti, kakaknya. Muka Tuti memerah mendengar upat adiknya yang tepat itu, dan dengan senyum yang agak dibuat-buat jawabnya, jangan tidak menjawab. Sekedar hendak mengetahui saja, apa benar yang menarik anak-anak perawan membaca buku serupa ini? Pandai engkau menjawab, kata Maria, hendak menyentuh hati kakaknya yang tiada hendak berkata terus terang itu. Kalau mau membacanya, katakan saja mau membacanya, habis perkara. Tuti tiada menjawab lagi, pura-pura tiada mendengar kata adiknya itu. Setelah beberapa lamanya duduk di kursi dekat Tuti itu, Maria berdiri seraya berkata, baiklah, saya berbaring di atas dipan, supaya lekas hilang letih saya. Beberapa lamanya sunyilah dalam ruang itu. Tuti membaca buku, sedangkan Maria berbaring seraya menjalan pikirannya, melamun mengenangkan kekasihnya. Kira-kira pukul 7:30 pulanglah Raden Wirya Atmaja. Maka pergilah Tuti dan Maria ke belakang menyediakan makanan. Setelah makan, duduk pula mereka bersama-sama di beranda dalam. Tuti terus membaca bukunya, sedangkan Maria memutar mesin nyanyi, memainkan lagu-lagu yang sayu untuk meredakan kegelisahan hatinya, menanti kekasihnya yang belum juga kunjung-kunjung datang. Kira-kira 8:30 kedengaran di halaman bunyi sepeda. Maria yang dari tadi gelisah menanti-nanti, tahu sekali bahwa yang datang itu ialah kekasihnya, tetapi meskipun tiada terkata-katakan kegirangannya, ditahannya hatinya dan perlahan-lahan seperti orang yang antara mau dengan tiada, menujulah ia ke pintu melihat keluar. Dan pura-pura yang tiada menyangka berkatalah ia menyambut tunangannya, "Oh, engkau Yusuf?" Maka teruslah ia keluar turun ke tanah, tahu bahwa ucapannya tiada didengar orang lain. Perkataan yang mula-mula sekali keluar dari mulutnya ialah melepaskan perasaan kalbunya. Lambat benar engkau datang. Sama-samalah mereka naik ke rumah. Yusuf menceritakan sebab ia terlambat datang. Kami dari pukul 5 tadi rapat memilih pengurus baru beasiswa student. Sangka saya selama-lamanya rapat itu akan 2 jam, tetapi hampir 8:30 kami baru selesai. Sekaliannya morat-marit, uang sudah lama tidak teratur ditagih, kas sudah kosong, dan student yang patut dibantu sudah sebulan tiada dapat diberi bantuan lagi. Masa akan keadaan boleh dibiarkan serupa itu? Melihat Tuti di ruang tengah, Yusuf menghentikan bicaranya dan memberi tabik kepadanya. Maria bergesa-gesa menanggalkan plat mesin nyanyi sebab lagu sudah habis. Maka duduklah mereka bersama-sama bertiga menghadapi meja. Yusuf terus bercerita tentang rapat pemilihan pengurus beasiswa student itu. Bagaimana abainya pengurus yang lama memimpinnya. Bukan salahnya orang tiada hendak menyokong, tetapi bantuan orang teledor ditagih, dan yang menjadi korban ialah student yang dibantu. Bulan ini mereka tiada menerima sesen jua pun.
sebab kas sekosong-kosongnya. Bukankah itu sia-sia benar? Kaum student kita perlu dapat bantuan, sebab bangsa kita umumnya tiada kuat membelajari anaknya belajar pada sekolah tinggi. Jika kita menghendaki banyak bangsa kita yang menuntut ilmu pada sekolah yang setinggi-tingginya di negeri kita ini, kita tidak harus mengadakan sebuah perkumpulan beasiswa yang kuat. Pertama, organisasinya yang harus baik. Berapa pada pikiranmu yang cukup bagi seorang student kita? Tanya Tuti kepada Yusuf. Bantuan kepada student kita menurut anggapan saya tidak usah besar. Biasanya telah lebih dari cukup. Apabila mereka dapat membayar uang kuliah dan dapat pula membeli buku. Tentang makan soal kecil, bukan sedikit di antara student kita yang tinggal pada pemilik. Atau jika membayar makan sekalipun, bayar makan itu tiada seberapa. Kebanyakan di antara student kita akan tertolong benar dengan bantuan Rp25 sebulan. Malahan kurang dari itu pun. Selebihnya biasanya dapat mereka peroleh dari orang tua mereka. Seperti sekarang ini banyak teman-teman saya yang sayup-sayup benar mendapatkan uang dari rumah. Di sisi belajar mereka harus melakukan pekerjaan ini dan itu untuk menambah belanjanya. Bukan sedikit di antara student yang tiada selesai pelajarannya pada waktu yang ditetapkan. Oleh sebab mereka di sisi pelajarannya harus menambah pendapatannya. Berapakah biasanya bantuan tiap-tiap anggota untuk beasiswa itu sebulan? Tanya Tuti menyela keterangan Yusuf itu. Selama ini tiap-tiap orang membayar Rp1. Pada pikiran saya, oleh sebab ditetapkan demikian, hanya sedikit orang yang dapat membantu beasiswa itu. Maksud kami pengurus beasiswa yang baru akan meluaskan jumlah orang yang membantu. Kami akan menetapkan bantuan sekurang-kurangnya Rp0,25 sebulan. Orang yang sanggup membayar lebih tentulah akan lebih dibayarnya. Kalau hanya Rp0,25 sebulan, saya hendak juga menjadi penyokong, kata Maria kepada Yusuf. Tentu bisa, sahut Yusuf. Saya telah bermaksud hendak mengatakannya. Engkau berdua mesti menjadi anggota, tetapi bukan anggota setalen. Masalah guru yang tiada mempunyai tanggungan suatu apa, hanya sanggup memberi setalen, sekurang-kurangnya engkau berdua Rp1 seorang. Yang akhir itu diucapkannya seraya tersenyum melihat kepada orang berdua itu. Tetapi Tuti dan Maria membantah. Tuti telah banyak harus membantu perkumpulannya dan beberapa rekening bukunya masih harus dibayarnya. Tetapi kalau 50 sen sebulan, ia hendak juga membantu. Maria menganggap jumlah itu terlampau besar baginya menilik kepada gajinya. Masakan 4% dari gaji saya akan beasiswa saja? Saya pun ada kontribusi yang lain. Nah, kalau begitu 50 sen pun jadilah. Tetapi uang itu harus dijemput sebelum tanggal 5 tiap-tiap bulan, kata Tuti kepada Yusuf. Kalau orang datang menagih sesudah tanggal 5, akan saya suruh kembali saja. Pikiran saya, orang harus memerlukan memungut kontribusi itu. Kalau tiada diperlukan, tidak pula kita perlu membayarnya. Kebanyakan perkumpulan tidak masuk uangnya, sering bukan oleh karena orang tiada hendak membayar iuran, tetapi karena iuran itu tiada baik ditagih. Tanggal 10 atau 15 bulan baru datang, siapakah ada beruang lagi di rumah? Tetapi untuk beasiswa kami ini, engkau tidak usah cemas. Engkau terlambat ditagih, jawab Yusuf. Untuk rumah ini, biarlah saya sendiri menjadi penagihnya. Iya, tetapi kalau engkau penagihnya, tentu saja boleh minta tangguh, atau sekali-kali tidak membayar benar, kata Maria berolok-olok. Ya, kehendakmu, tetapi penagih ini akan lebih keras tagihannya dari penagih yang biasa, sahut Yusuf kepada Maria.
Di tengah-tengah percakapan itu tiba-tiba Maria teringat bahwa boleh jadi kekasihnya itu belum makan, lalu bertanya, "Kalau engkau dari rapat tadi terus kemari sekali, tentulah engkau sekarang belum makan. Kami di rumah ini sudah makan. Tetapi mari saya lihat sebentar, kalau masih ada nasi dan gulai." "Sudahlah, tak usah," kata Yusuf. "Di rumah tentu nasi saja ditinggalkan orang." Tetapi Maria telah berdiri dan sambil berjalan menuju ke dalam, ia menjawab, "Bukankah engkau belum akan pulang sekarang juga? Malam ini malam panjang, baiklah makan dahulu. Kalau tidak lama amat, perutmu kosong." Tetapi beberapa lama antaranya ia kembali pula dan kepada Tuti katanya, "Tuti, nasi tidak ada lagi?" "Suruh sajalah Juhro masak lagi," jawab Tuti. Tetapi Yusuf segera menyela berkata, "Janganlah berpayah serupa itu benar. Masakan akan masak lagi sekarang, sudah dekat pukul 9 ini. Sudahlah, sudah." Maria masih berdiri juga, tiada senang hatinya tiada dapat memberi makan kekasihnya itu, dan ia pun mengumpat pula, "Engkau salahnya datang lambat benar, kami sudah makan. Tetapi baiklah begini saja, maukah engkau makan mie? Boleh kusuruh belikan? Jadi ada juga alas perutmu." Itu jadi," kata Yusuf. "Di mana membeli mie di sini?" "Tiada berapa jauh, di pasar di ujung Gang Hauber. Tentu masih ada orang menjual mie sekarang," kata Tuti kepada Yusuf. "Oh iya, kalau begitu, baik kita lihat saja pergi berdua, berjalan ke pasar sebentar," kata Maria dengan suara yang gembira, sebab bukan saja ia akan dapat memberi kekasihnya itu makan, tetapi ia akan dapat pula berjalan-jalan dengan dia. "Jadi, sebentar," kata Yusuf. Maka berdirilah ia dan turunlah mereka berdua. Tuti pun tegak pula dan ia pun pergi keluar. Ketika Yusuf dan Maria telah keluar pekarangan, turun pula ia ke bawah dan duduk di atas kursi. Malam itu 6 hari bulan serupa sisir tersipu-sipu di balik awan yang tipis, dan seluruh alam kekabur-kaburan rupanya. Dalam kekabur-kaburan malam itu, Tuti menerutkan bayang-bayang Yusuf dan Maria yang menjauh mengabur di ujung jalan. Nampak kepadanya mereka terus tiada berbelok sekali menuju ke pasar. Rupanya mereka pergi berjalan-jalan dahulu. Melihat bayang-bayang orang berdua itu bertambah lama bertambah kabur, dan menurut mereka dengan pikirannya, mengepulah dari dasar kalebunya perasaan kehampaan dan kesepian yang dalam setahun sejak Maria bertunangan dengan Yusuf tiada berhenti-henti menderaknya. Untuk kesekian kalinya dipikirkannya pula, apakah sebabnya? Maka dalam waktu cinta berakhir, demikian dapat berubah pekerti manusia. Mengapa maka orang yang sedang berkasih-kasihan itu selalu hendak berdekatan, selaku tiada dapat bercerai lagi? Maria berdekatan dengan Yusuf lain benar dari Maria sendirian di rumah. Dekat Yusuf, Maria girang dan manja, suaranya halus membelai dan matanya girang bersinar. Apabila sendirian tiada tentu, sering ia duduk atau berbaring berjam-jam, tiada berkata-kata. Menurut pikirannya yang menimbang dan mengukur, sekalian pujaan itu daya nafsu belaka dan hanya mungkin terjadi pada mereka yang tiada bertujuan hidup. Tetapi pikirannya yang terang dan nyata itu tiada pernah dapat sesungguh-sungguhnya melenyapkan perasaan kehampaan dan kesunyian di dalam hatinya. Pada ketika pikirannya agak terpica, tiada tertahanlah rasa kekosongan dan melangitlah jiwanya menghimbau. Tiada terkata-katalah hasratnya akan penyerahan dan pujaan mereka yang menurut pikirannya tiada bertujuan hidup itu. Dan terbayanglah kepermaian cinta seperti terlukis dalam buku-buku Kurt Mahler sebagai sesuatu yang amat jauhnya dan tiada akan mungkin tercapai baginya. Maka terasalah kepadanya tiada sanggupnya memuja, menyerah itu sebagai azab, dan di tengah-tengah kekuatan dan kecakapannya sebagai seorang pemimpin pergerakan perempuan beratlah mengimpitnya perasaan kelemahan dirinya.
Dalam perjuangan antara perasaan dan pikiran yang tiada habis-habisnya itu, sesaat disesalnya lah dirinya sendiri. Suatu kesempatan sudah dibuangnya. Hendaklah ia dahulu memuja Hambali, tetapi betapakah ia mungkin memuja orang yang pada matanya tiada sedikit jua pun melebihinya? Tetapi mestikah ia selama-lamanya tinggal serupa ini? Dan sekejam-kejamnya pula terdengar kepadanya suara muridnya, gadis kecil yang bergurau dengan temannya berkata, "Enci, guru kita ini tidak laku-laku." Sampai sekarang ucapan itu tiada terlupakan olehnya. Selalu apabila ia melihat gadis itu, terasa olehnya seolah-olah hatinya tersayat sangat pedihnya. Senantiasa ucapan itu berbalik kembali, makin hendak dilupakannya, makin teranglah ia timbul. Alangkah kejamnya kanak-kanak, katanya dalam hatinya. Segalanya nampak kepada mereka dan sesamanya tak ada yang disembunyikannya. Entah apa-apa lagi agaknya yang dibicarakan mereka tentang dia. Guru mereka yang belum juga kawin-kawin. Terasa kepadanya bagaimana anak-anak kelasnya melihat kepadanya apabila ia bercakap-cakap dengan Supomo, guru muda yang baru 6 bulan kembali dari negeri Belanda. Apa-apa pula gerangan cerita anak-anak tentang dirinya dengan guru-guru itu. Tetapi betapakah pandangannya pada Supomo? Sekali-sekali terasa kepadanya bahwa Supomo hendak bergaul dengan dia. Waktu istirahat sering ia datang ke hadapan kelasnya bercakap-cakap, tetapi tidak percakapan mereka biasa segalanya. Dalam arus pikiran dan perasaan itu tiba-tiba terkilat pertanyaan dari dalam hatinya. Bagaimanakah kalau pada suatu hari Supomo memintanya menjadi istrinya? Adakah hatinya tertarik kepada teman sekerjanya itu? Dengan tiada setahunya, ia telah menghargai Supomo dalam hatinya, orang yang baik hati, lemah lembut dan sopan dalam pergaulan. Tetapi meskipun ia mendapat ijazahnya di negeri Belanda, tiada ada kelebihannya dari orang lain. Orang tuanya kaya, dapat mengongkosinya ke negeri Belanda. Ia tiada bodoh dan ia mendapat ijazah Hoofdakte. Seseorang yang luar biasa ia bukan sekali-kali, tetapi hatinya baik, sifatnya lemah lembut dan pengasih penyayang. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.